Assalamualaikum sahabat solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Reading Day kali ini Bu Prima masih akan membacakan sebuah serial buku seri akhlak anak soleh dengan judul Anak Soleh Berani Bertanggung Jawab. Cerita ini ditulis oleh Kak Salma Intifada dan penerbitnya adalah dari Pro Kids. Sudah siap kalian mendengarkan ceritanya? Simak baik-baik ya. Hari ini seusai belajar mengaji, Hadid pergi bermain ke rumah Zaki. "Assalamualaikum," seru Hadid riang ketika Zaki mempersilahkannya masuk ke dalam. "Waalaikumsalam," jawab Zaki sambil tertawa senang melihat teman baiknya datang. Ada sebuah firman Allah dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 61. "Apabila kalian memasuki rumah-rumah, berilah salam kepada sesama kalian dengan penghormatan yang ditetapkan dari sisi Allah, yang berkah lagi baik." Kesini, ada yang ingin kutunjukkan kepadamu." Ternyata Zaki punya mainan baru. Dia menunjukkan sebuah robot rakitan yang dapat berubah bentuk. "Lihat nih, robot ini bisa berubah jadi pesawat loh," kata Zaki ceria. "Wow, keren!" Hadid berdecak kagum melihatnya. "Enak sekali kamu ya Zak, dibelikan mainan yang keren seperti ini," seru Hadid yang juga kepingin punya mainan. "Bukan begitu," ujar Zaki buru-buru. "Mainan ini kubeli sendiri dengan uang tabunganku." Hadid mengangguk-angguk kepala malu-malu. Ternyata Zaki memiliki kebiasaan menabung yang patut ditiru. Kedua sahabat itu bermain dengan gembira. "Lihat, aku bisa terbang dari atas bukit ini," ujar Hadid sambil mengangkat robot milik Zaki ke atas lemari. "Hiat!" Tetapi Hadid kurang berhati-hati. Robot Zaki terlepas dari pegangannya dan terjun bebas ke lantai alias jatuh. Brak! Robot rakitan yang terjatuh itu pun akhirnya rusak. Sayap di bagian punggungnya patah dan bagian badannya retak. "Wah, robotku!" teriak Zaki panik. Wajah Hadid pucat pasi. Dia segera meminta maaf, tetapi tampaknya Zaki marah sekali. Ada sebuah sabda dari Rasulullah. Abu Bakar dan Umar pernah berdebat hingga saling bermarahan. Lalu Abu Bakar mengejar Umar untuk meminta maaf, namun tidak dimaafkan. Nabi membenarkan sikap Abu Bakar dan mencela sikap Umar, hingga akhirnya mereka berbaikan lagi. Menurut HR Al-Bukhari dari Abu Darda. "Ini gara-gara Hadid, makanya hati-hati dong. Padahal ini kan mainan baruku," Zaki berseru kesal sembari menahan tangis. "Ada apa ini?" tanya ayah Zaki bergegas menghampiri ketika mendengar teriakan Zaki. "Ini ya, Hadid bikin mainanku rusak." Hadid hanya bisa terdiam dan menunjukkan kepala dalam-dalam. Ayah Zaki menghela nafas panjang.
Ya sudah, Hadid kan pasti tidak sengaja, bujuknya kepada Zaki. Lagi pula Hadid sudah minta maaf. Zaki anak soleh kan? Anak soleh harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi robotku, Zaki mulai menangis. Nanti kita perbaiki sama-sama ya. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, nanti ayah ganti. Melihat ayah Zaki sibuk membujuk anaknya, Hadid semakin merasa bersalah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mohon izin pulang ke rumahnya. Namun, tak berapa lama kemudian, dia kembali ke tempat Zaki dengan membawa sebuah bungkusan yang ternyata berisi sebuah celengan dari bahan tanah liat berbentuk ayam jago. Ada sebuah firman Allah dalam surat Al-Muddatsir, surat ke-74 ayat 38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Zaki, aku benar-benar minta maaf. Ini aku ganti mainan robotmu dengan tabunganku. Semoga tabunganku cukup untuk mengganti mainan robotmu yang baru, kata Hadid pelan seraya mengulurkan celengan kepada Zaki. Mata Zaki berbinar melihat ketulusan Hadid dalam meminta maaf. Terima kasih Hadid, maafkan aku juga karena tadi sudah berteriak marah padamu, ujarnya menyesal. Ada sebuah firman Allah dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 43. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Ayah Zaki tersenyum bangga mengamati kedua anak itu. Alhamdulillah, Hadid sudah paham bagaimana caranya bertanggung jawab saat membuat kesalahan. Dan Zaki sudah mau memaafkan. Karena kalian berdua anak-anak yang soleh, ayah akan memberikan hadiah untuk kalian, kata ayah Zaki sambil mengulurkan 2 amplop berisi uang tabungan kepada Hadid dan Zaki. Alhamdulillah, dengan hadiah dari ayah Zaki itu, Hadid pun tak perlu memecahkan celengannya yang berharga. Nah, itulah akhir cerita Berani Bertanggung Jawab. Hayo, siapa yang tahu nasihat apa saja yang bisa kita ambil dari cerita yang kalian dengar tadi? Tentu saja nasihat yang baik-baik ya. Nasihatnya adalah kita berani bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Misalnya saja, kita tidak sengaja mematahkan pensil teman yang kita pinjam. Bentuk tanggung jawab kita adalah menggantikan pensil teman dengan yang baru. Nah, sebenarnya masih banyak contoh bentuk tanggung jawab yang kalian jumpai di saat di rumah. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.